kasih dari saya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Video kali ini saya akan memenuhi tugas bahasa Sanskerta, yaitu membuat video tentang pemahaman mengenai konsep datum. Jadi di sini kata datu itu diawali dengan simbol akar. Pada akhiran katanya ditambahi dengan sebuah akhiran, yaitu sering disebut ending untuk membentuk kalimat yang lengkap. Jadi semisalnya ada contoh, akar katanya itu ada tista. Jadi kalau udah dikembangkan menjadi tistati. Jadi ini ditambahin dengan imbuhan ti. Ti ini digunakan untuk milik kepunyaan dia. Jadi kalau titati itu artinya dia sedang berdiri. Tita artinya berdiri, kalau titati dia sedang berdiri. Nah, di dalam bahasa Sanskerta ini untuk memahami sebuah kalimat yang lengkap, kita harus mengetahui 3 jenis orang. Yang pertama ada orang pertama atau saya, kemudian ada orang kedua atau kamu contohnya, dan yang ketiga ada orang ketiga yaitu mereka. Nah, jadi di sini kita harus memahami deklinasi pada 3 jenis orang dalam bentuk tunggal, dual maupun jamak. Untuk membentuk sebuah kalimat yang lengkap, maka kita harus memahami deklinasi pada 3 jenis orang dalam bentuk tunggal, dual maupun jamak. Untuk golongan orang pertama itu terdapat tunggal yaitu aham, saya, dualnya itu awam, saya berdua, kemudian ada jamak yaitu wayam atau kita semua. Itu untuk golongan orang pertama. Sedangkan untuk golongan orang kedua itu tunggalnya ada twam, kamu, kemudian dualnya yuam, kamu berdua, kemudian jamaknya yuyam atau kalian semua. Itu untuk orang kedua. Sedangkan orang ketiga di sini ada jenis tunggalnya yaitu sah, mereka, kemudian dualnya itu tau, mereka berdua, dan yang jamaknya itu te, mereka semua. Nah, di dalam bahasa Sanskerta itu tidak memiliki kata keterangan maupun kata penghubung. Contohnya aja kayak dan. Jadi kalau di bahasa Sanskerta itu cuma mendapat kata penghubungnya itu ditambahkan dengan ca, yang berarti dan atau dengan. Contohnya nih, kamu sedang berdiri dan kamu berbicara. Ini mendapat imbuhan dan ya. Jadi kalau bahasa Sanskertanya itu tuamnya itu nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung tistasi itu kan belakangnya mendapat imbuhan si. Berdiri itu tadi kita udah bahas tista. Jadi kalau si itu kan mendapat imbuhan si, jadi itu udah untuk kamu. Jadi kalau misalnya bahasa Sanskertanya tuam itu kamu, itu nggak usah ditulis, udah paham gitu kalau misalnya kalimat itu tuh punya kamu gitu. Jadi kalau kamu sedang berdiri dan berbicara. Jadi bahasa Sanskertanya itu bisa tistasi wadasi ca. Ca-nya itu selalu ditaruh di belakang. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini kan berdiri dan berbicara, ya kan. Jadi kalau di bahasa Sanskerta ini dannya itu ditaruh di akhir kalimat. Ya, nih contohnya tadi tistasi wadasi ca gitu. Kemudian untuk dia itu kan dia bahasa Sanskertanya syah.
Jadi nggak usah mendapatkan kalimat awalnya itu nggak usah ditambahin dengan syah, itu juga udah paham. Tinggal ditambahin kata ti di kalimat kata kerjanya ditambahkan ti. Kalau saya tadi mendapat imbuhan mi, kalau tua mendapat imbuhan si, kalau dia mendapat imbuhan ti. Jadi di sini ada contoh, dia sedang berdiri dan saya sedang berbicara. Jadi bahasa Sanskertanya itu adalah titati wadami ca. Ca-nya tetap ada di belakang. Nah, dan kali ini kita akan membahas mengenai deklinasi pada orang pertama. Itu contohnya ada tentang berbicara. Bahasa Sanskerta dari berbicara itu adalah wada. Jadi kalau misalnya orang pertama, di golongan orang pertama dengan jenis tunggal, yaitu kan ada saya. Nah, ini tadi udah saya bahas, tadi mendapat imbuhannya itu mendapat imbuhan mi. Jadi kalau saya berbicara, bahasa Sanskertanya tadi wadami, itu udah cukup. Terus golongan pertama dual, yaitu tadi saya berdua, ya kan, ada saya berdua. Jadi di situ mendapat imbuhan wah, jadi wadawah gitu. Untuk jamaknya tadi ada kami semua, itu wadah menjadi wadamah. Jadi artinya kami semua berbicara gitu. Nah, untuk deklinasi yang kedua, yaitu golongan orang kedua, contohnya tadi tetap sama, masih berbicara, mendapat imbuhan. Kalau tunggal, kamu itu mendapat imbuhan si, ya, si. Artinya kalau kamu berbicara itu namanya wadasi. Kemudian yang dualnya itu kamu berdua, itu mendapat imbuhan tah. Jadi wadatah. Jadi artinya itu kamu berdua berbicara. Kemudian ada jamaknya kalian semua. Contohnya berbicara, kalian semua berbicara. Bahasa Sanskertanya adalah wadatah, mendapat imbuhan tah. Deklinasi untuk orang ketiga, yaitu contohnya dia berbicara, mendapat imbuhan ti. Jadi bahasa Sanskertanya dari dia berbicara yaitu wadati. Untuk dual atau mereka berdua, itu ada mereka berdua berbicara. Arti dalam bahasa Sanskertanya adalah wadatah, mendapat imbuhan tah, tah. Kemudian yang di jamaknya itu ada mereka semua, yaitu mendapat imbuhan wadanti, mendapat imbuhan ti. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya pahami selama di bab 2. Jadi akhir kata dari saya, namo saya Ngadi Budaya, namo budaya.